Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Fit Ramadan, NIM D22 2020 03154, kelas D2225. Di sini saya akan menjelaskan kelenjar endoktrin, yaitu letak dan fungsinya. Kelenjar endoktrin ada 7. Yang pertama yaitu adalah kelenjar hipofisis atau pituitari. Ini terletak di dasar otak besar. Kelenjar ini salah satu yang terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi 3 lobus. Yang pertama yaitu lobus anterior yang menghasilkan hormon TSH, hormon ACTH, hormon FSH, hormon LH, dan hormon ICSH, dan hormon TH. Yang kedua yaitu lobus intermedia yang menghasilkan hormon STH dan hormon MSH. Yang ketiga yaitu hormon posterior yang menghasilkan hormon oksitosin dan hormon ADH. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid atau gondok. Ini terletak di daerah leher dekat cakun. Kelenjar ini sangat paling kaya di pembuluh darah yang menghasilkan hormon tiroksin, triiodtronin, dan yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid atau anak gondok, terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah yang memiliki satu hormon yaitu paratormon untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Yang keempat yaitu kelenjar adrenal atau suprarenalis, terletak di atas ginjal. Ini terdapat dua yaitu korteks yang menghasilkan hormon korteks mineral, glukokortikoid, dan androgen. Yang kedua medula, ini menghasilkan hormon adrenalin. Yang kelima yaitu kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans yang terletak di dekat ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon yaitu insulin dan hormon glukogen. Yang keenam yaitu kelenjar gonad atau kelamin yang terletak di daerah perut wanita dan buah sakar atau dalam skrotum laki-laki. Kelenjar ini pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron, dan pada laki-laki menghasilkan satu hormon yaitu hormon testosteron. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kelenjar timus. Ini terletak pada di daerah dada atau toraks. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon yaitu hormon timosin. Saya akan menjelaskan mekanisme kinerja hormon dari kelenjar tiroid. Mekanismenya yaitu hormon-hormon tiroid memiliki efek pada pertumbuhan sel, perkembangan, metabolisme, energi. Efek-efek ini bersifat genomik melalui pengaturan ekspresi gen dan tidak genomik melalui efek yang langsung pada sitosol sel, membran, dan mitokondria. Untuk melengkapi efek tersebut, hormon tiroid yang tidak terikat melewati membran sel secara menyeluruh dan memasuki inti sel. Tempat hormon tiroid tersebut terikat secara khusus dan mengaktifkan reseptor hormon tiroid. Reseptor hormon tiroid yang diaktifkan terikat pada inti DNA melalui ikatan DNA dan meningkatkan transkrip mRNA secara sintesis protein. Lebih dari 30 gen diatur oleh hormon tiroid. Lebih khusus lagi yaitu pada T3 atau triiodtronin dan T4 tiroksin merangsang proses pemindahan elektron penghasil energi dalam sebuah sistem enzim perlepasan mitokondria sel. Rangsangan hormon tiroid dalam proses oksidatif rangsangan pada termogenesis. Untuk termogenetik ini, T4 dan T3 meningkatkan epinefrin dengan cara meningkatkan kepekaan reseptor beta terhadap katekolamin. Hormon tiroid juga merangsang pertumbuhan somatis dan berperan dalam perkembangan normal sistem saraf pusat. Tidak adanya hormon ini menyebabkan retardasi mental dan kematangan neurologik timbul pada saat lahir. Meningkatkan transkrip sejumlah besar gen. Efek yang umum dari hormon tiroid adalah untuk mengaktifkan transkrip inti sejumlah besar gen. Oleh karena itu sesungguhnya di semua sel tubuh sejumlah besar enzim protein mengaktifasi reseptor inti sel. Reseptor hormon tiroid melekat pada untaian genetik DNA atau terletak berdekatan dengan rantaian genetik DNA. Reseptor ini biasanya membentuk heterodimer dan reseptor retinoid RXR pada elemen respon hormon tiroid yang spesifik pada DNA. Saat berikatan dengan hormon tiroid, reseptor menjadi aktif dan mengawali proses transkrip. Kemudian dibentuk sejumlah
besar tipe RNA messenger yang berbeda, yang kemudian dalam beberapa menit dan beberapa jam diikuti dengan translasi RNA ribosom sitoplasma untuk membentuk ratusan tipe protein yang baru.